Oke, kita lanjut lagi di poin kelima ya. To highlight your most important training experiences, skills, and accomplishment ya. Jadi di surat lamaran pekerjaan kalian harus bisa menitik beratkan atau menggarisbawahi, menegaskan pelatihan-pelatihan yang pernah kalian ikuti, pengalaman kalian apa saja, keterampilan dan pencapaian atau prestasi kalian itu apa aja, sehingga kalian layak untuk diterima sebagai karyawan di tempat yang kalian tuju. Nah, poin yang terakhir, surat lamaran pekerjaan kalian itu harus to end with a compelling statement as to why the employer ought to hire you. Kalian harus mengakhiri dengan statement compelling, kayak pokoknya pernyataan yang harus meyakinkan kembali kenapa bos atau tempat yang kalian lamar pekerjaannya itu akan yakin menjatuhkan pilihannya kepada kalian ya. Jadi itu generic structure-nya. Nah, ini secara umum formatnya ada 5. Ada heading, salutation, body of letter, complimentary clause, and signature. Untuk kelima poin ini nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ya, karena agak panjang penjelasannya sehingga tidak bisa dijadikan satu di sini. Language feature-nya, sekali lagi karena kita ngomongin teks, kita juga akan membicarakan ciri kebahasaannya atau seperti apa tata bahasa yang digunakan dalam application letter ini. Nah, secara umum, in general, application letter itu language feature-nya yang pertama, using present tense atau menggunakan simple present. Bisa simple, continuous, future, or perfect. Ini tergantung dengan apa yang akan kalian ungkapkan. Kalau kalian mengungkapkan fakta tentang diri kalian, misalnya identitas diri, maka kalian menggunakan simple present tense. Misalnya, my name is ini gitu ya. I am from, saya berasal dari mana. Kemudian, nah kalau untuk misalnya mau menjelaskan training atau pelatihan yang sedang kalian ikuti, kalian bisa pakai present continuous. Now I am joining apa gitu ya, sedang mengikuti pelatihan apa gitu. Kalau future ini nanti digunakan untuk menyatakan keinginan kalian atau harapan kalian saat kalian diterima bekerja di situ. Misalnya, I will do my best as nurse in this hospital kayak gitu. Nah, saya akan melakukan yang terbaik sebagai perawat untuk rumah sakit ini, misalnya seperti itu. Jadi biasanya yang dipakai present tense, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalian boleh menggunakan simple past. Bukan simple past, maksudnya past tenses yang mengacu pada kalimat lampau. Kenapa? Karena ada part atau ada bagian di surat lamaran pekerjaan nanti itu yang kalian perlu menceritakan latar belakang pendidikan kalian. Otomatis itu harus menggunakan past tense ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian poin yang kedua, use verbs to indicate action and feelings. Jelas, menggunakan kata kerja ini banyak sekali dalam surat lamaran pekerjaan ya, untuk mendeskripsikan apapun, mendeskripsikan kegiatan yang kalian sukai, mendeskripsikan mendeskripsikan kegiatan yang pernah kalian ikuti, prestasi yang pernah kalian dapat, nah itu pasti menggunakan verb. Lanjut feature yang ketiga atau ciri kebahasaan yang ketiga. Nah, ini sudah saya jelaskan sepintas di poin pertama tadi. Use future tense for suggesting solution to problem ya, menggunakan future tense atau tenses untuk masa depan gitu ya, untuk memberi atau menyarankan solusi dari sebuah masalah. Contohnya di sini, I will be an asset to your company. Saya akan menjadi aset buat perusahaan Anda. Ini termasuk kata-kata yang bisa digunakan untuk meyakinkan kalau kalian itu layak dipilih gitu ya. Kemudian poin yang keempat, yang feature yang keempat atau ciri kebahasaan yang keempat, use adjective of feelings, words that appeal to the emotion. Menggunakan kata sifat atau kata-kata yang menunjukkan emosi seperti important, perfect, excellent. Atau misalnya kalian mau bilang saya adalah orang yang disiplin, kalian bisa bilang I am a disciplined person gitu. Atau I always come on time, seperti itu ya. I never let, I will make sure that I will never let
to come to the office gitu. Saya akan meyakinkan bahwa saya tidak akan pernah terlambat. Nah, kayak gitu-gitu bisa dipakai. Kemudian ciri kebahasaan yang kelima, nah ini harus dipastikan, use formal language not slang. Kalian harus memastikan bahwa bahasa yang kalian gunakan dalam surat lamaran pekerjaan itu adalah bahasa yang formal, bukan bahasa gaul. Kalau secara tertulis, bahasa formal itu maksudnya adalah bahasa yang tidak menggunakan singkatan. Misalnya kalian menuliskan I'm, itu I dengan apostrof atas, kemudian M kalian singkat gitu, itu nggak boleh gitu ya. Untuk formal language itu tidak diperkenankan. Jadi kalian harus bikin menulisnya lengkap I am seperti itu. Atau misalnya cannot biasanya kan disingkat pakai can gitu ya, CAN apostrof T. Nah itu jangan seperti itu, tapi ditulis full cannot itu. Jadi formal language-nya kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang keenam, explain an obvious reason why you are writing the letter in opening statement. Ini nanti akan kita bahas di video berikutnya aja ya. Ada explain your accomplishment right. Nah nanti langsung sekalian saya kasih lihat contohnya. Oke, sudah itu saja untuk materi application letter tadi, mulai dari definition, social function, generic structure, sama language feature. Itu poin yang perlu kalian ketahui. Nah, di video berikutnya saya akan jelaskan lebih detail mengenai poin-poin ini ya, terutama yang poin ciri kebahasaan yang ke-6, 7, 8, dan juga saya akan kasih lihat contohnya ya, dan contoh kata-kata, contoh surat application letter ya. Dan kita nanti cari tahu juga what is the difference between application letter Indonesian version and English version. Bedanya apa sih surat lamaran pekerjaan yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Itu selain bahasanya maksud saya. Oke, I think that's all. Maaf sekali kalau saya bicaranya terlalu cepat karena supaya tidak terlalu banyak video, karena ini kan hanya per 10 menit. Jadi kalau kalian tidak paham, kalian bisa ulangi terus ya videonya, atau nanti kalau ada yang mau minta hanya audio saja boleh, nanti akan saya share juga hanya audionya. Jadi kalian bisa dengar putar berkali-kali tanpa takut kuotanya terkuras, atau yaitu tanpa takut kuotanya banyak habis ya. Okay, that's all. Thank you for your attention. Happy learning. Stay healthy. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.